Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Esther Asa dengan NIM 2214201045, kelas A2 Keperawatan semester 2, Fakultas Ilmu Keperawatan di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Mata kuliah Komunikasi Dasar Keperawatan. Dosen pengampu Nurse Yosua Aldrin Kaligis, Escape. Komunikasi dalam keperawatan. Pengertian dan jenis komunikasi. Komunikasi merupakan proses kompleks yang melibatkan perilaku dan memungkinkan individu untuk berhubungan dengan orang lain dan dunia sekitarnya. Menurut Potter dan Perry 1993, komunikasi terjadi pada 3 tingkatan, yaitu intrapersonal dan interpersonal dan publik. Makalah ini difokuskan pada komunikasi interpersonal yang terapeutik. Komunikasi interpersonal adalah interaksi yang terjadi antara sedikitnya 2 orang atau dalam kelompok kecil, terutama dalam keperawatan. Komunikasi interpersonal yang sehat memungkinkan penyelesaian masalah, berbagai ide, pengambilan keputusan, dan pertumbuhan personal. Komunikasi verbal. Jenis komunikasi yang paling lazim digunakan dalam pelayanan keperawatan di rumah sakit adalah pertukaran informasi secara verbal, terutama pembicaraan dengan tatap muka. Komunikasi verbal yang efektif harus 1. Jelas dan ringkas, 2. Perbendaharaan kata, 3. Arti denotatif dan konotatif, 4. Waktu dan relevansi, 5. Humor. Komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah pemindahan pesan tanpa menggunakan kata-kata, merupakan cara yang paling meyakinkan untuk menyampaikan pesan kepada orang lain. Perawat perlu menyadari pesan verbal dan nonverbal yang disampaikan klien mulai dari saat pengajian sampai evaluasi asuhan keperawatan, karena isyarat nonverbal menambah arti terhadap pesan verbal. Komunikasi nonverbal teramati pada 1. Metakomunikasi, 2. Penampilan personal, 3. Intonasi, nada suara, 4. Ekspresi wajah, 5. Sikap tubuh dan langkah, 6. Sentuhan. Komunikasi terapeutik sebagai tanggung jawab moral perawat. Perawat harus memiliki tanggung jawab moral yang tinggi yang didasari atas sikap peduli dan penuh kasih sayang, serta perasaan ingin membantu orang lain untuk tumbuh dan berkembang. Teknik komunikasi terapeutik. Tiap klien tidak sama, oleh karena itu diperlukan penerapan teknik berkomunikasi yang berbeda pula. Teknik komunikasi berikut ini terutama penggunaan referensi dari para ahli, yaitu 1. Mendengarkan dengan penuh perhatian, 2. Menunjukkan penerimaan, 3. Menanyakan pertanyaan yang berkaitan, 4. Mengulang ucapan klien dengan menggunakan kata-kata sendiri, 5. Klarifikasi, 6. Memfokuskan, 7. Menyampaikan hasil observasi, 8. Menawarkan informasi, 9. Diam, 10. Meringkas, 11. Memberikan penghargaan, 12. Menawarkan diri, 13. Menerima, memberi kesempatan kepada klien untuk memulai pembicaraan, 14. Menganjurkan untuk meneruskan pembicaraan, 15. Menempatkan kejadian secara teratur akan menolong perawat dan klien untuk melihatnya dalam suatu perspektif. 16. Menganjurkan klien untuk menguraikan persepsinya. 17. Refleksi. Kesimpulan. Kemampuan menerapkan teknik komunikasi terapeutik memerlukan latihan dan kepekaan serta ketajaman perasaan, karena komunikasi terjadi tidak dalam kemampuan tetapi dalam dimensi nilai, waktu dan ruang turut mempengaruhi keberhasilan komunikasi yang terlihat melalui dampak terapeutiknya bagi klien dan juga kepuasan bagi perawat. Komunikasi juga akan memberikan dampak terapeutik bila dalam penggunaannya diperhatikan sikap dan teknik komunikasi terapeutik. Hal ini lain yang cukup penting diperhatikan adalah dimensi hubungan. Dimensi ini merupakan faktor penunjang yang sangat berpengaruh dalam mengembangkan kemampuan berhubungan terapeutik.
Pada saat ini, saya akan mempromosikan atau memperkenalkan kampus saya, Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Saya mengajak teman-teman yang baru lulus atau yang mau cari kampus, mari bergabung dengan kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. UNPI adalah salah satu perguruan tinggi swasta di Manado yang berdiri tanggal 2 Oktober tahun 2000. UNPI Manado mendapatkan perubahan status akreditasi baik oleh Badan Akreditas Nasional Perguruan Tinggi. UNPI memiliki 6 fakultas, di antaranya Fakultas Keperawatan, Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Fakultas Pertanian, dan Fakultas Sastra. Jika Anda masih bingung mencari tempat kuliah, mari bergabung dengan kami di UNPI Manado. Kampus kita juga ada berbagai beasiswa loh, tunggu apa lagi?